Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang kudus dan kekal. Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup adalah sebuah perjuangan. Kata-kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Setiap dari kita tentu memiliki perjuangan hidup yang berbeda. Ada yang berjuang dalam merintis bisnis yang sedang dibangun, berjuang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, berjuang untuk kesehatan bagi mereka yang mungkin sedang sakit, dan berjuang untuk apapun. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Kita tahu siapa Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang penemu bola lampu. Ia adalah seorang yang pantang menyerah, tidak pernah berhenti berjuang, meski harus mengalami kegagalan ribuan kali saat ia melakukan eksperimen. Dan karena kegigihannya ini, Edison disebut sebagai penemu yang paling produktif dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan ia berkata, kunci keberhasilan bukan semata-mata karena kecerdasan atau kejeniusan, tetapi kerja keras. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pencobaan bukan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mungkin merasa capek dengan segala permasalahan hidup yang kita alami. Rasa-rasanya penderitaan yang kita alami tidak ada habisnya. Masalah satu belum selesai, sudah timbul masalah lain, dan seringkali hal ini membuat kita ingin undur dari Tuhan. Hidup kita perlu melewati proses perjuangan dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita berjuang untuk tantangan kehidupan, karena hal ini tidak akan pernah berakhir selama kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita membaca dalam kitab Ibrani, pasal 10, ayat 32 dan 33 mengatakan, "Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian
dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Paulus adalah salah satu tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita tahu bersama bahwa bagaimana masa lalu dari Rasul Paulus ini. Dia seorang pembunuh, penyiksa orang-orang percaya. Namun karena anugerah Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Disitulah dia mengalami pertobatan yang sejati. Tetapi ketika dia menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, apakah penderitaan dan tantangan kehidupan lalu daripadanya? Tentu tidak. Bahkan Paulus mengatakan dalam 2 Korintus bahwa dia lebih banyak berjeri lelah, sering dipenjara, sering didera di luar batas, bahkan kerap kali dalam bahaya maut. Namun Rasul Paulus tetap berjuang melewati segala penderitaan dan tantangan kehidupan yang dialaminya. Kalau hari ini kita juga sedang berjuang dalam melewati tantangan kehidupan, mari jangan menyerah, jangan undur dari Tuhan. Penderitaan yang kita alami akan membawa kemenangan yang luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Walaupun rasanya capek untuk berjuang, datanglah pada Tuhan, minta kekuatan daripada Roh Kudus, dan Dia akan memampukan kita melewati segalanya. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan, kita juga berjuang untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12, yaitu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita perlu Tuhan untuk area ini, sebab kita tidak akan menang jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ada berapa banyak orang di luar sana yang rela meninggalkan iman percayanya hanya karena uang? Ada berapa banyak orang di luar sana yang meninggalkan imannya karena sebuah jabatan? Ada berapa orang di luar sana yang meninggalkan imannya karena pasangan yang berbeda keyakinan? Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, disitulah mulai perpecahan, saling menyalahkan, membunuh, dan lain sebagainya. Dunia ini semakin hari semakin tidak akan baik. Bahkan kitab Matius mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Setiap hari, si jahat akan berusaha membuat iman percaya kita goyah kepada Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan mudah dijatuhkan. Jika kita tidak sungguh-sungguh membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, iman kita akan gampang digoyangkan. Untuk itu, marilah kita tetap bertekun untuk terus berjuang di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Memang kita tidak tahu pasti kapan Tuhan akan datang kedua kalinya. Namun percayalah terus kepada Tuhan, sehingga pada saat Dia datang, kita didapati berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 mengatakan, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa hidup adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti, dan setiap kita pasti menghadapi tantangan serta penderitaannya masing-masing. Namun sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk menyerah, melainkan untuk bertahan dan terus melangkah dalam iman kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang tidak menyerah walau menghadapi berbagai penderitaan,
dan seperti para tokoh iman lainnya yang tetap teguh dalam keyakinan mereka, meski mengalami ujian berat, kita pun dipanggil untuk berjuang dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Penderitaan bukanlah akhir, melainkan proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji dan layak menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Jangan biarkan iman kita goyah oleh tekanan dunia, sebab perjuangan iman jauh lebih penting daripada apapun yang sifatnya sementara. Ketika kita tetap percaya dan setia, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan dan upahnya yang besar di waktunya. Maka dari itu, marilah kita terus melangkah dengan penuh semangat, menjaga iman, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai perjuangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia, layak dipuji dan ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami di tengah perjuangan hidup yang kami alami. Engkau tahu setiap beban yang kami tanggung, setiap air mata yang jatuh, dan setiap pergumulan yang sedang kami jalani. Berilah kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu, agar kami tidak menyerah dan tetap setia dalam iman, meski jalan yang kami tempuh penuh tantangan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.